Jadi saya ini identitasnya banyak sekali dan itu tidak dari saya semua tapi dari orang lain semua. Kamu kok sibuk amat sama identitas? Mbok dilihat kelakuan saya itu bagaimana gitu aja loh. Saya ini nyuri apa tidak? Kan gitu kan? Saya ini orang ambisius apa tidak? Saya ini orang yang bisa dipercaya apa tidak? Aman enggak kalau kamu sama saya? Urusan sama saya aman apa enggak? Mbok gitu. Kok yang dilihat kok benderanya apa? Terus saya bilang, ya Rasulullah, jadi tolong kasihlah aku petunjuk. Sebaiknya aku ini masuk NU atau Muhammadiyah, Ahlus Sunnah, atau Hizbut Tahrir, atau Ikhwanul Muslimun, atau ISIS kalian. Dah kalau memang Rasulullah nyuruh aku masuk ISIS, aku masuk ISIS. Dah, Rasulullah silakan berfatwa. Terus Rasulullah ini, apa emang nun, apa ditulis? Apa mau? NU. Apa NU? Nah, Rasulullah enggak tahu NU, Mas. Yang mirip nama saya tadi apa? Muhammadiyah. Wah, kok lumayan pakai nama saya ditambahi ah. Lah Rasulullah itu ndak NU, ndak Muhammadiyah, ndak Sunni, ndak Syiah, ndak Hizbut Tahrir, ndak PKS, ndak PKB. Oh, kita ini bertengkar tiap hari berdasarkan identitas itu. Sampai orang kecelakaan itu loh. Ditanya sih. Serek. Siapa itu? Oh, Golkar itu. Oh, jadi ditolong, jangan ditolong. Itu, akhirnya nggak ditolong. Akhirnya yang kecelakaan, hei, aku NU, hei, NU. Akhirnya ditolong, udah diangkat. NU PKB apa P3? PKB. Yus mata ini. PKB. PKB Muhammad, PKB Gus Dur. Kamu di muktamar NU di Jombang berpihak pada AHWA apa ADART? Pek ngate arek. Jadi ibu sekalian, mari kita nggak mubadir ya Bu ya. Mari kita efisien untuk kebaikan. Fastabikul khairat. Itu gitu nggak apa-apa diomongin asal untuk guyon-guyon gitu ya Bu ya. Gitu loh, jangan bertengkar beneran gitu loh. Ya kalau nyek-nyekan kan wajib menurut kita loh ya. Masa enggak nyek-nyekan, suami istri aja nyek-nyekan kok. Suami istri aja ya begitulah saling mencela, dul ya betul gitu kan. Jadi ada suami istri yang laki-lakinya manggil istrinya yem. Kalau istrinya manggil suaminya dul kan gitu. Dan begitu ketemu di kamar jadi bodoh dua-duanya. Iki gunungnya sapa, Dek? Kok takon wis kebiyen di. Oke, mohon maaf saya agak kasar-kasar sedikit sehingga identitas saya jelas. Adalah orang yang kalau ngomong enggak karu-karuan. Itu ya Mas ya. Ya jadi saya terus aja gitu. Oke. Kemudian gini. Ibu-ibu saya tanya, bapak saya enggak tanya, biarin. Bapak itu sudah beres lah, mereka scholar. Kalau ibu-ibu ini kan Bu, cari satu benda, satu hal, satu peristiwa atau apapun dalam hidup ini yang tidak terkait sama Allah. Apa saja? Apa benda, apa sesuatu atau peristiwa atau apapun saja yang tidak ada hubungannya sama Allah. Ada enggak Bu? Bapak, ini ibu menyerah ini. Enggak ada. Jadi ada enggak sesuatu yang bukan urusan agama, ada enggak? Karena kalau Allah hadir, berarti dia melalui formula yang dia sebut ad-din atau agama. Nah, kalau tidak ada sesuatu yang tidak terkait sama Allah, berarti semua hal itu adalah urusan agama. Betul enggak? Udah, sampean sebut apa udah? Dolar. Dolar nggak ada hubungannya sama agama. Oh, Madura. Ya nek Madura. Ini saya jangan dipancing Madura loh, saya punya banyak sekali cerita loh. Nanti akhirnya kita nggak jadi pengajian Madura tok ae. Ini saya dapat berita terus dari Madura yang enggak itu. Dan mereka sangat suka sama saya. Tapi jangan marah ya.
Dan marah, bismillah ya Allah aku mohon maaf ini demi kemesraanku dengan saudara-saudaraku. Jadi Pak Zawawi Imron tahu tokoh Madura? Cari saya, enggak ketemu terus pesen di rumah. Tolong kasih tahu Cak Nun, orang Madura itu sangat suka pengajian Cak Nun. Apa sebabnya? Itu Pak Zawawi, tokoh Zawawi Imron ini penyair besar itu tanya kepada tetangga, kenapa kok suka sama Cak Nun? Cak Nun itu kalau pengajian itu banyak pelisetannya gitu. Mohon maaf yang enggak paham ya. Lah orang Madura itu kan mulutnya enggak karu-karuan. Oh pelesetan kok. Enggak bisa ngomong pelesetan itu enggak bisa. Gus Dur itu sambat ke saya, Cak, kandhanono PKB Madura itu katanya. Ini sekarang dunia IT. Masa mereka menolak menolak internet, gitu kan? Orang Madura itu menolak internet. Bilang sama Gus Dur, Gus saya tidak mau yang eternit itu tidak mau saya. Apa eternity ku? Niku lho Gus sing ten handphone niku lho, sing ten nonton sak menten niku lho. Oh internet karepe gitu. Orang Madura itu memang makhluk khusus yang didatangkan Allah ke muka bumi. Yang asal-usulnya tidak jelas ya toh. Dia langsung dari surga ke bumi. Kasih tau ceramah, aku serius ya. Saya ini serius ya. Oke, jadi tadi saya kembalikan, nanti Maduranya nanti, kalau ada waktu. Banyak saya punya dan asik tuh. Madura itu luar biasa. Oke. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak terkait sama Allah, benar ya? Jelas ya Bu ya? Oke. Jadi sekarang kita masuk sedikit gini. Sebentar, satu lagi. Kalau dalam perusahaan, siapakah yang punya hak mengambil keputusan? Apa Mas? Ya oke, bos itu kan inisial, tapi saya ngomong substansinya. Yo, aduh sampian nih. Ya masa ono perusahaan bedes, Rek. Madura, Pak hati-hati ya kalau Oktober ini sampai ada kerusuhan, itu hati-hati kalau sama orang Madura. Hati-hati. Nah, wah belok terus nanti sampai menang sih ya. Oke, dalam perusahaan, Anda ini pakai logika aja, yang punya hak mengambil keputusan adalah pemilik saham, jelas nggak? Jelas ya? Nah pemilik saham itu diwakili mungkin oleh ya owner, komisaris gitu ya, terus dia memandatkan sesuatu kepada direkturnya, direktur utama dan bawahannya dipinjami mandat atau dimandati untuk pengambilan keputusan yang sifatnya teknis. Tapi sifatnya policy yang mengambil keputusan adalah owners, kan begitu? Oke. Kira-kira seperti itulah. Nah kalau di negara, kalau dalam struktur negara kan sebenarnya ada susunan seperti itu. Tapi saya nggak usah ngomongkan nanti jadi ngomong Indonesia. Saya sekarang tanya begini, siapa yang punya hak untuk menentukan itu boleh dan itu tidak boleh dalam hidup Anda? Yang punya saham. The owner of you. Who is the owner of you? Allah. Kalau saya bilang sama ibu, Bu, haram itu. Anda mau terima enggak? Wah, gitu rusak Madura temen itu. Enggak, maksud saya ini, saya kan tidak punya saham apa-apa dalam kehidupan sampean. Betul enggak? Enggak pernah berjasa, enggak pernah sumbang apa-apa, enggak pernah ngasih kerjaan, enggak pernah ngasih makan. I do nothing terhadap hidup Anda, sehingga saya tidak punya hak apa-apa terhadap Anda. Biar Anda jungkir balik, saya bisanya diem aja. Gitu kan Bu ya? Nah, jadi sistem otoritas atau
hak dan kewajiban ini harus kita pahami sebelum kita menyikapi apa-apa, terutama yang disebut persoalan umat tadi. Supaya kita tidak gini, siapa yang berhak ngasih rapot ke murid? Guru atau dengan tanda tangan kepala sekolah misalnya gitu ya. Sekarang nih umat Islam gurunya siapa yang ngasih rapot? Muhammad, Allah, Muhammad, MUI. Oke, tapi prinsipnya jelas ya Bu ya, bahwa murid itu yang ngerapoti adalah guru. Kalau kamu itu muslim baik atau tidak, musyrik atau pelaku bid'ah atau tidak, siapa yang kasih rapot Anda? Boleh nggak saya kasih rapot Anda? Boleh nggak sesama murid ngasih rapot? Nah, bukan soal boleh nggak boleh misalnya, tapi kan juga tidak pada tempatnya gitu. Jadi kenapa seorang warga negara punya hak? Karena dia punya saham atas negaranya. Karena dia pemilik negara itu kan gitu. Dan dia juga menjalankan kewajiban dan patuh kepada aturan-aturannya. Karena dia menjalankan kewajiban, maka dia punya hak. Orang tidak punya hak sebelum menjalankan kewajiban, benar tidak Bu? Anda berdoanya sebelum sholat apa sudah sholat? Nah setelah Anda menjalankan kewajiban, baru Anda punya hak untuk ya Allah, saya sudah sholat 4 rakaat loh. Tolong dong, gitu kan? Kan ya berdoa dulu terus, ya Allah kabulkan. Kalau nggak dikabulkan aku nggak sholat. Ya nah gitu. Nggak boleh gitu toh? Ya Bu ya? Jadi kita mesti ngerti hak dan kewajiban, baik horizontal maupun vertikal. Nah sekarang gini, terakhir sebelum kita masuk ke masalah yang dimaksudkan persoalan umat. Ibu ngerti bedanya ibadah mahdhah sama ibadah muamalah? Atau ibadah ghairu mahdhah? Saya kira Islam itu menjadi agama karena dia punya ibadah mahdhah. Yang lain tidak punya ibadah mahdhah. What is ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah perintah dari Allah langsung kepada kita melalui Rasulullah ya. Jadi misalnya rukun Islam, bersyahadat itu ibadah mahdhah. Salat 5 waktu dan lain-lain itu ibadah mahdhah. Zakat, puasa, Ramadan, haji itu ibadah mahdhah. Itu tidak bisa ditawar Bu, tidak bisa diganti, tidak bisa ditawar, tidak bisa dirubah, tidak bisa dikembangkan. Tidak bisa dikreatifi, kayak sholat tadi. Termasuk adzan itu jangan ditambah-tambah. Makanya orang Syiah dituduh-tuduh kafir itu karena kan wa asyhadu anna li hujjatullah gitu. Ada gitunya sebagian orang Syiah. Tapi kadang orang NU ya gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jailani, waliullah. Itu kan padha ae. Ono meneh sing Islam Kejawen Solo. Muhammadur Rasulullah, Jokowi Satrio Piningit, ya gitu. Ono meneh wis meneh wis. Gak melok-melok ya wis. Jadi Bu ya, ngerti ibadah mahdhah. Mahdhah adalah rukun Islam, sesuatu yang dari atas. Kalau ibadah muamalah dari manusia ke Allah, ibadah mahdhah dari Allah ke kita. Itu ya Bu ya. Yang dari Allah ke kita itu ya kalau sifatnya instruksional ya rukun Islam itu. Dan di Al-Quran jumlahnya 3,5% ayatnya. Sehingga yang tersisa 96,5% adalah ibadah muamalah. Kalau ibadah muamalah adalah cara kita untuk meningkatkan iman, untuk selalu ingat Allah, supaya kita ingat Rasulullah, terus kita membuat sesuatu, tapi di luar ibadah mahdhah, di luar sholat, di luar yang resmi dari Allah. Misalnya wiritan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Hafidh Ifatni, ya Hafidh Ifatni. Itu kan bukan ibadah mahdhah. Allah tidak nyuruh dan tidak mewajibkan, tapi Anda melakukannya demi supaya waktu dan energimu itu penuh oleh hubungan dengan Allah dan Rasulullah. Kan begitu, itu namanya ibadah muamalah.
Ibadah muamalah itu kalau di beberapa tempat kemarin itu gini aja. Kalau ketela, Bu, itu bisa dijadikan apa? Ibu-ibu. Geduk. Bola, tape, peyem. Peyem. Keripik. Saya tanya. Ibu bersyukur ada ketela, tapi kan nggak langsung dijebol terus dikerakoti lah, enggak. Ya toh, dipikir terus di eksperimentasi akhirnya jadi geduk. Ada yang bikin peyem, ada yang jadi kolak segala macam. Jadi itu muamalahnya. Tapi mahdhohnya adalah Allah menciptakan ketela. Gitu kan? Jadi kerjasama takdir antara Allah dengan manusia. Allah bikin kayu, manusia bikin kursi, bikin meja. Allah bikin kapas, manusia bikin bantal. Kan begitu? Nah saya tanya, NO-nya, Muhammadiyahnya, PKS-nya, Hizbut Tahrirnya itu tela apa geduk? Geduk. Sekarang yang lebih utama geduk apa tela? Selama ini yang terjadi di kalangan umat Islam, yang nomor satu geduknya apa telanya? Yang terjadi, yang banyak terjadi adalah geduk diperlakukan sebagai ketela. Betul nggak Bu? Padahal kuncinya ketela, geduknya itu silakan. Ada beda antara geduk sama kolak. Tidak ada masalah. Ada yang 11 rakaat dan 23 rakaat. Ada yang sholawatan cukup di dalam sholat, ada sholawatan yang ditambahin di luar. Ditambah sampai ilir-ilir, sampai apa segala macam, segala masalah. Angger jangan dimasukkan ke dalam ibadah mahdhoh. Kan gitu. Boleh nggak saya olahraga? Masya Allah, Masya Allah. Maha besar engkau yang telah memberikan otot-ototku, ya Allah. Ya Allah, engkau maha besar. Lihat ini jari-jariku. Siapa lagi kecuali engkau yang bisa memiliki ide untuk menciptakan 5 jari yang berbeda-beda satu sama lain. Ya Allah, gitu. Bagus enggak saya memuji Allah seperti itu? Loh Bu, bagus enggak Bu? Loh Bu, bagus enggak? Lu kan bukan takut loh. Bagus enggak? Lucu, ya oke lucu. Jadi kalau saya gitu itu kan seperti zikir toh. Berfungsi zikir kan, ya Allah masya Allah matur nuwun ya Allah. Yang enggak boleh adalah tengah-tengah sholat ngene aku. Sami Allah liman hamidah, ya Allah tanganku ini, aku sih enggak boleh. Jadi ibadah mahdhoh take it or leave it, enggak boleh diganggu. Wajib seperti itu, kamu lakukan atau kamu tinggalkan, kan gitu. Tapi kalau ibadah muamalah silahkan, asal tidak melanggar syariat. Itu Bu ya. Bu, yang saya maksud gini-gini tadi itu ibu itu ngilo ya. Tak kasih tambahan beberapa menit ya, nanti soal dikasih tahu. Untuk bersyukur itu enggak perlu gaji besar, enggak perlu menjadi siapa-siapa. Saya ini enggak pernah jadi apa-apa. Belas enggak pernah jadi apa-apa. Dan tidak pernah mencalonkan diri jadi apapun. Saya nyalonin diri jadi suami itu pun ngawur sikat langsung gitu. Pokoknya langsung tak lamar gitu aja, gak ganggu sir-siran, ganggu apa, tak lamar naik. Jadi jelas enggak usah berspekulasi dan bertele-tele. Pacaran dulu, penjajakan. Wah terus diantar ke mall, wah terus nonton terus kedawan. Pokoknya teko belum dadi bojoku. Ah ngono, dicudai saya. Tapi kan jelas masalahnya gitu loh. Yang jelas gitu loh, hidup itu bertele-tele enggak karu-karuan, itu jelas begitu. Nah, dia lupa. Dia tidak mengerti biologi, dia tidak mengerti ilmu frekuensi, dia tidak mengerti ilmu gelombang. Dia meludahi saya itu adalah memang target saya. Karena dia meludahi saya di Senayan ini di warung. Pure gini. Nah, zat-zat Novia kalau pakai menyatu. Menyatu dengan zat-zat jasad dan jiwaku. Ah, dia terjebak dia.
Maka kasih tahu anak-anak perawan-perawan bujangan meludahi laki-laki ya. Daripada ntar kena bener loh ya. Gitu, oke. Iya Bu, tujuan saya itu supaya dia merasa terhina karena langsung saya lamar, enggak pakai ABC loh itu, enggak pakai Novia berapa albumnya semua, enggak pakai gitu-gitu. Masih di Tebet apa di BHP, enggak pakai gitu-gitu, langsung aja pokoknya makan pas buka itu mau jadi istri saya. Ngono, tegas Mas, itu loh. Cari presiden tuh yang tegas seperti itu. Diudai pior itu mate aku ya wes, tapi kena kamu. Oke, nah sekarang gini, kuncinya sebenarnya kan soal bid'ah. Ya, bahwa sholawatan itu bid'ah, bahwa apa ya, tahlil itu bid'ah, apa lagi Bu? Nyanyi, ya, that is bid'ah, apa itu namanya? Poligami. Poligami gue enak. Gak soal bid'ah, soal apa, tapi ojo lah ya. Jangan. Seperti saya lah ya. Monogami. Dunia akhirat. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Setuju tuh sama saya Bu? Oke. Enggak. Saya tanya sekali Bu. Bapak-bapak, apa sih definisi bid'ah itu? Yang diketahui umum selama ini. What is bid'ah actually? Oke, nyun sewu. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pernah diperintahkan, dan tidak pernah dianjurkan, kira-kira gitu ya? Oke? Ada skalanya enggak? Skalanya di mana? Dimensi. Maksud kok dimensi? Mas, skala itu begini loh Mas. Skalanya begini. Suami istri berhak tidur kalau dalam kamarnya. Nah, itu skalanya dalam kamar. Tapi begitu keluar kamar enggak boleh tak Bu? Di gerdu gak oleh, di warung gak oleh. Boleh? Temen, ojo ngono sampean. Gak, maksud saya skala itu gini loh. Perda Kabupaten Bangkalan tidak berlaku di Kabupaten Sampang, you know what I mean? Ya? Jadi jangan seperti ada wali kota zaman dulu, ada wali kota Makassar. Wali kota Makassar itu Pak Daeng Patompo, itu orangnya bagus ya, tapi kadang-kadang lupa. Jadi dia sama turun di Cengkareng, terus naik jeep sama asistennya, terus ada jembatan rusak, dia turun. Dia marah, gimana jembatannya rusak? Panggil kepala bagiannya, gini. Pak, ini di Jakarta, bukan di Makassar. Sama saja, di mana saja pembangunan harus dijalankan. Lebih iya toh ini. Jadi orang yang tidak ngerti skala itu seperti itu. Jadi saya diundang oleh Pak Daeng Patompo, Ainun, itu kolak bubur kacang hijau bikinan istriku itu terenak sedunia, tidak ada di mana-mana. Datang kau ke rumah. Istrinya Pak Daeng Patompo itu kalau bikin bubur kacang hijau enak sekali. Saya dipameri, saya disuruh ke rumah sama teman-teman. Sampai sana, sampai rumahnya beliau sedang makan bubur kacang hijau itu. Dan duduk sambil makan itu. Rodok pikun wongi. Sampai 1/4 jam lebih dia makan lagi, Bu. Nambah lagi. Terus kita, Pak, untuk kita mana ini? Dan, Ibu, mana ini untuk Ainun dan teman-teman, mana ini bubur kacang hijaunya? Loh Pak, sudah habis.
Loh kok habis bagaimana? Lah Bapak ngambil terus dari tadi. Ya beli. Loh Pak katanya yang enak buburnya bikinan ibu, sama saja dia bilang. Loh piye toh? Piye toh iki? Ngerti ya, ngerti skala ya? Loh bagaimana lah, kita kesini ini untuk karena dipameri ya, dipameri karya ibu ya. Begitu kehabisan terus dibilang beli. Loh katanya yang enak punya ibu, sama saja. Loh piye toh iki gitu. Indonesia banget ya gitu. Jadi ibadah bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan. Skalanya apa? Kualitatif apa kuantitatif? Ibadah madhoh, ibadah muamalah, urusan agama, urusan non-agama, atau yang mana skalanya? Di urusan agama. Tadi dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang bukan urusan agama. Semua itu urusan agama. Kencing urusan agama, dolar urusan agama. Fatwa itu harus tentang segala sesuatu. Jadi Majelis Ulama harus terdiri dari pakar-pakar dan expert-expert segala ilmu dan segala urusan. Tadi sudah dipatok loh bahwa tidak ada yang bukan urusan agama. Ibu tahu ilmu yang paling agamis, yang paling religius ilmu apa? Bapak-bapak. Misalnya, contoh aja. Yang paling suci, ilmu yang kita pelajari di kampus, di sekolah, yang paling suci, matematika. Nah, selama ini matematika dikategorikan di Dignas apa di Depak? Karena dianggap bukan pelajaran agama. Pelajaran agama itu tarikh Islam, mahfudot, hadis, kan itu. Matematika dianggap bukan urusan agama, padahal matematika adalah ilmu agama yang paling elit. Karena di situ suci luar biasa, 4 kali 5 itu 20. Tidak bisa dipengaruhi oleh opini guru, oleh opini dosen, oleh opini yang nulis, dan tidak bisa wani piro. Dibayar berapapun 4 kali 5 sama dengan 20. Dia ponaan dubes atau bukan tetap 20. Sholat apa tidak tetap 20. Itu ilmu yang paling objektif, yang paling suci. Anda tahu objektif itu kan, kalau ilmu objektif, kalau kesenian pas, tidak fals, kalau olahraga sportif, kalau moral jujur, kan gitu. Itu namanya suci. Nah kalau akidah suci. Nah, jadi skalanya apa berarti? Bid'ah tadi. Apakah apa saja yang tidak diperintahkan Rasulullah, tidak dilakukan dan tidak dianjurkan oleh Rasulullah adalah bid'ah? Sehingga tidak boleh dilakukan. Atau ada batasnya? Mas, batasnya apa? Dengan agama? Dengan? Usul. Saya kira Anda ke depan aja tuh pakai menjelaskan supaya lebih jelas, Mas. Ya, ini kita memang belajar bersama, Mas. Bukan soal saya ceramah atau tausiah. Saya kira ini ada skala yang namanya usul dan furu ya. Tolong dijelasin, Mas. Lu jangan saja. Mas, fadhal Mas. Supaya kita tahu persis mulai nanti kita pulang kita sudah tahu mana bid'ah mana tidak. Ya, sependek pengetahuan saya, bid'ah yang dimaksud itu sesuatu yang berkaitan dengan usul, dengan inti dari ajaran Rasulullah. Terus? Itu skala yang pertama. Kemudian yang kalau jadi Cak Nun kan nanya soal skala. Ya, kemudian ada soal furu, soal cabang. Soal cabang yang seperti tadi Cak Nun sudah sampaikan bahwa kalau yang namanya selawat ditambahin yang lain-lain itu sebetulnya bukan soal inti yang kemudian kita memperdebatkan. Nah, kecuali soal usul, kemudian kita nambah-nambahkan misalkan sholat subuh 2 rakaat. Ya kalau gitu jangan disebut usul sama furu, Mas. Itu kan bahasa para pembelajar fikih dan usul fikih. Sekarang pakai yang umum aja, yang tidak boleh dirubah, ya. Yang kalau dirubah itu disebut bid'ah adalah Anda menyebut usul,
usul yang kita tadi menyebutnya ibadah mahdhoh, yaitu rukun Islam. Kalau rukun Islam Anda rubah itu namanya bid'ah. Kalau Rasulullah 3 rakaat ya 3 rakaat. Kalau Rasulullah sujud ya sujud. Enggak usah kamu terus gingkang. Allahu Akbar. Wuh. Tuh. Nah, puasa Ramadan jangan dirubah. Ya sudah puasa Ramadan dan harus Ramadan. Jangan mentang-mentang bareng sama hari libur apa terus Ramadannya dicepat-cepat atau ditunda kan gitu. Naik haji juga begitu, yang naik haji itu ya ke Mekah. Jangan bikin Ka'bahan sendiri di belakang kebun. Terus dihubung-hubungi dewe. Tapi boleh enggak kita bikin seperti Ka'bah di kebun kita? Di rumah kita? Boleh, terus kita muter sendiri enggak apa-apa toh? Asal niatnya bukan haji, niatnya kangen ya Allah, kangen kan boleh toh? Mek ngincipi kula niki ngincipi kan boleh. Jadi ala biniyah. Orang selawatan juga ala biniyah, niatnya apa? Kan gitu akhirnya. Orang tahlilan, kalau dia menganggap tahlilan itu wajib dilakukan, salah, itu bid'ah. Gitu loh. Kok 3 hari, kok 7 hari? Bendino ya oleh rek. Tiap hari boleh, gendeng tapi. Masuk bendino tahlilan. Kalau perlu mengulang tahun, Rasulullah kok diulang tahun ini, Rasulullah sendiri tidak pernah mengulang tahun. Aku nggak mengulang tahun ini, aku ini ingin menciptakan momentum untuk ingat Rasulullah secara lebih mendalam. Gitu dok. Rasulullah sendiri kan, aduh ini tak jelasin kan kasihan Rasulullah. Rasulullah itu berat loh mas. Bayangin kalau sampean jadi Muhammad ya, terus disuruh Tuhan mengajari umat manusia untuk baca syahadat. Padahal dalam baca syahadat itu ada nama Anda. Bisa nama sampean sinten mas? Ya, Prio. Yes. Iqra, wahai Prio. Kan, suatu hari diajari syahadat, terus Anda mengumumkan ke tetangga Anda, ayo mulai sekarang ikut saya. Tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Prio Rasulullah. Berat nggak Mbak secara budaya? Bahwa Anda nyuruh orang ngakuin diri Anda atas nama perintah Allah. Sekarang kita tidak ada masalah karena kita sudah yakin semuanya. Tapi waktu awal-awal Rasulullah dinubuahkan, dijadikan Nabi itu kan berat. Wong dia harus nyebut dirinya sendiri. Maka dia tidak mungkin menghormati dirinya. Tidak mungkin dia menjunjung dirinya. Kan gitu. Oke. Segera kita akan berinteraksi secara langsung, tapi saya kembalikan ke usul dan wuru. Jadi menurut saya, bid'ah itu kalau Anda merubah ibadah mahdhoh. Gitu ya Bu ya? Sholat dirubah, puasa dirubah, zakat dirubah dan seterusnya. Di luar itu namanya ibadah muamalah. Rasulullah tidak pernah pakai listrik, tidak apa-apa pakai listrik. Rasulullah tidak pernah pakai mikrofon, tidak apa-apa pakai mikrofon. Rasulullah tidak pernah naik pesawat sepanjang hidup. Semua Nabi dan Rasul tidak ada yang pernah naik pesawat. Mesake. Tidak ada Nabi punya menikmati internet, browsing. Nabi terus upload, Nabi Musa bikin status pagi-pagi. Tapi tidak apa-apa, Anda masuk internet tidak apa-apa. Twitteran, Facebookan tidak masalah. Yang penting Anda tidak melanggar larangan Allah, misalnya menyakiti orang, memfitnah, kan begitu. Itu bukan bid'ah. Kalau selawatan tadi pagi di bawah itu dicampur dengan sholat baru bid'ah. Sami Allahu liman hamidah, lir ilah, itu bid'ah rek. Sekarang aja ngimami aja pakai handphone kok. Tahiyat nih mas, at-tahiyat baru. Terus titit, ini mas. Diganti kiwa mas. Ya apa arek-arek? Nyeneng no. Ya mas ya. Jadi Bu ngerti ya. Jadi sekarang saya tanya. Jadi selawatan tuh gimana, boleh enggak? Mas, bid'ah bukan? Rasulullah enggak pernah loh
mengulang tahuni dirinya enggak pernah loh. Terus selawatan untuk dirinya, sholatullah, salamullah, ala toha. Gak toha itu Muhammad toh. Ala toha, rasulillah. Gak tahu masuk Kanjeng Nabi kata ngene-ngene nang awake dhewe. Sampeyan iku ya aneh-aneh. Ndak apa-apa, asal tetap empan papan dan semua pada makomat yang tepat, gitu ya Bu ya. Jadi apalagi sekarang yang dipertengkarkan selama ini? Tahlilan, muludan, mengulang tahuni Rasulullah. Terus kenapa tidak boleh? Karena Rasulullah tidak pernah menyuruh gitu. Saya itu kambing aja saya ulang tahun nih kok. Walang loh, tahu tak ulang tahun nih Rek. Lah kok saya mencintai Rasul saya dengan cara-cara yang saya tidak melanggar ibadah mahdhah, kenapa dilarang? Ya kenapa kita menganut sahabat? Sahabat posisinya sama dengan kita. Apa bedanya posisinya sahabat dengan kita? Yang inti adalah atiullah wa atiur Rasul. Yang lain tidak pakai atiu. Kenapa? Umar itu ahli bid'ah nomor 1. Abu Bakar ahli bid'ah nomor 1. Utsman ahli bid'ah. What is bid'ah mean? Bid'ah artinya kreativitas. Mubdi artinya orang yang kreatif atau orang kreator. Kenapa? Apakah Umar, Ali dan 4 khalifah punya hak untuk membuat regulasi Islam? Apa punya hak dia? Haknya sama dengan kita semua. Meskipun kita takzim kepada beliau karena beliau orang yang dekat dengan Rasulullah, tapi haknya sama dengan kita. Bid'ah itu artinya Anda melakukan sesuatu yang ketika Rasulullah belum ada dan itu tidak pasti jelek. Misalnya mushaf, Mas, mana Quran tuh, mushaf itu. Tuh. Itu Rasulullah enggak pernah nyuruh, enggak pernah memerintahkan bikin mushaf itu, Mas. Itu bid'ah itu. Kalau mau ngomong bid'ah itu bid'ah, mushaf itu loh Mas, itu loh Mas. Yang sampean waca itu loh. Itu aja bid'ah apa meneh Al-Qur'an Samsung. Note S5. Ya sekarang kalau Anda anak-anak kita didik sebelum menyentuh itu harus wudu dulu lah. Saiki terus piye? Nah, Al-Qur'an di handphone. Wudu dulu ndak? Lak gopo kabeh didik wudu. Tadi nang dini nggo banyu kok. Ya itu kan bagus juga, itu kan untuk pendidikan anak-anak supaya menghormati Quran. Qurannya bukan itu Mas, Qurannya yang dimuat oleh mushaf itu. Qurannya itu kualitatif, cuman bunyi yang dari Allah disampaikan Jibril melalui Rasulullah. Ketika Rasulullah hidup, itu semua dihafal di dalam pikiran umat Islam dan tidak ada teksnya. Teksnya mulai Utsman yang dirumuskan sampai lengkap seperti itu juga bid'ah. Jadi sekarang tolong bid'ah itu jangan diartikan sesuatu yang jelek. Bid'ah itu sesuatu usaha untuk mengaplikasi Islam supaya lebih mudah difahami dan dilaksanakan. Tinggal ukurannya, ini melanggar syariah apa tidak, kan gitu. Ya kalau gitu bubarkan masjid ini. Apalagi ini bekas gereja. Ya Allah, masjid ini bekas gereja. Hadis endi iku, Mas? Sapa sing ngarani ana hadis ngene iku? Rawahuman. Hadis itu harus kita hormati, tapi tolong tahu hadis itu Anda harus melakukan verifikasi terus menerus. Karena sampai hari ini verifikasinya belum selesai. Saya kasih contoh, i'mal lidunya kaka anna kata insya abadan wa mali akhiratika kaka anna kata mudhugoda. Itu menurut profesor peneliti di Ujung Pandang, profesor siapa saya lupa di UN, itu hadis palsu. Dan saya konfirmasi ke banyak ahli hadis, itu juga hadis palsu. Padahal dipakai tiap hari loh Ustadz. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok pagi. Kan gitu. Itu ternyata hadis palsu. Jadi
Hadis itu kita hormati penting, tapi tolong jangan diperlakukan seperti Al-Quran. Begitu kita ragu-ragu, kita balik aja ke Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ada kejelasan nas tekstual yang konkret, Anda kembali ke akal Anda. Gitu loh. Jadi kan ada nakliyah, ada akliyah gitu loh Mas. Kalau nakliyahnya tidak bisa kita temukan, ya akliyah menurut saya. Kullu bid'atin dhalalah, ayo aku seneng. Bahwa setiap bid'ah itu sesat, aku seneng aku. Kita bubarkan ini semua. Semua. Listrik. Pesawat udara, jadi menaik haji berangkang. Karo ngelangi kan ya. Loh, Mas, saya tidak mengecam siapapun yang punya kehati-hatian seperti beliau ini. Mereka itu membid'ah-bid'ahkan, apa sebabnya? Karena mereka ingin Islam itu jangan sampai dikotori oleh sesuatu yang tidak benar. Itu kewaspadaan teman-teman. Anda harus terima kasih karena teman-teman membuat kita waspada. Nah cuman kita minta tolong jangan judge, jangan klaim gitu loh. Diperingatkan baik-baik bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Kalau bisa rundeng daripada main kuasa, main polisi, main keputusan, mbak sudah didiskusikan berkala. Gimana sih persisnya soal bid'ah ini, kita panggil ahli-ahli dari berbagai bidang yang mungkin bertentangan satu sama lain, kita himpun semuanya supaya kita mendapat pengetahuan yang lebih tepat mengenai bid'ah dan seterusnya itu. Karena bid'ah itu artinya adalah kreativitas. Rada angel meneh. Innovation. Jadi ahli bid'ah adalah inovator. Masalahnya inovasi tidak boleh merubah ibadah mahdhah gitu dok. Sepanjang tidak merubah ibadah mahdhah ya tidak ada masalah. Gitu loh Mas. Ini semua bid'ah kalau diturutin bid'ah kabeh. Naik haji itu kalau persis seperti Rasulullah tidak bisa dilaksanakan. Karena Rasulullah itu kalau tawaf hanya sekali dan naik onta. Betul enggak? Sekarang bayangin, wong jalan kaki enggak pakai onta aja kerennya jatuh. Sekarang bayangin kalau 2 juta orang itu bergiliran mau bengang onta. Jadi itu kira-kira butuh berapa kali lipat waktunya Mas? Kalau pakai onta semua. Ceklek. Lihat terus untuk ke Hajar Aswad ya apa caranya? Mencolot itu kok untone. Jadi bil hikmah toh Mas, kita bil hikmah. Tapi kita tetap terima kasih loh kepada teman-teman. Nah teman-teman NU itu kadang-kadang yang sholawatan, kadang-kadang memperlakukan sholawat, mempertahankan seperti dia mempertahankan sholat gitu. Salah juga. Jangan dipertahankan susah, sebenarnya enggak selawatan ya enggak apa-apa. Enggak tahlilan ya enggak apa-apa. Gitu loh Mas. Jangan mempertahankan dengan jihad. Ayo rek, ngelarang selawatan itu, Allahu Akbar, serbu, ngono lho arek itu. Enggak selawatan, enggak tahlilan ya enggak apa-apa. Terus dimarahin, kok pakai surat Yasin? Emang hanya Yasin Al-Quran? Ya mboten Mas. Ya enggak. Cuman iki oleh muru iki sing ngapal iki Yasinan tok. Lah syukur ada kiai. Soalnya Yasin itu paling gampang. Wis saiki nek al-waqiah ngelu ndasmu. Idza waqatil waqiah sal waqatiha kadzibah. Wis ndak apal-apal kamu. Sukar sekali. Nah, Yasin itu yang paling gampang dihafalkan. Nah, teman-teman yang Yasinan tolong jangan anggap bahwa Yasin itu lebih penting dari ayat yang lain dan surat-surat lain di Al-Qur'an.